Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Banyak dari kita pasti pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana nenek moyang kita orang Indonesia selalu mengarungi lautan tanpa takut menerjang ombak. Karena sejak zaman prasejarah, nenek moyang Indonesia memang dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Tidak mengherankan jika orang Indonesia telah berlayar hingga ke Samudra Hindia. Bahkan dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B pada tanggal 21 Maret tahun 2012 menyatakan bahwa orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar. Ilmuwan asal Massey University di Selandia Baru, yaitu Murray Cox, melakukan analisis DNA orang Indonesia dan Madagaskar yang disebut dengan Malagasy. Dalam penelitiannya, Cox mengambil sampel DNA dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan serta 266 etnik Malagasy, terdiri dari Mikea, Vezo, dan Andriana Merina. Penelitian ini memfokuskan pada DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu, jenis DNA yang terdapat di organel sel yang berfungsi menghasilkan energi. Selain ke Madagaskar, nenek moyang kita telah terkenal tangguh di lautan. Pada awal Masehi telah berlayar ke Cina, Jepang, India, hingga Afrika untuk berdagang. Dari perdagangan ini orang Indonesia mendapat berbagai barang seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Barang-barang tersebut ditukar dengan berbagai jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Menurut Profesor Oliver Moulter, India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Bahkan dalam hal hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia-Cina, juga antara Cina-India Selatan, serta Persia pada abad ke-5 dan ke-7, terdapat indikasi bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. Orang-orang Cina baru bisa membuat kapal untuk mengarungi lautan sekitar abad ke-10 ketika masa dinasti Song. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, serta setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Saat kita membaca sejarah tentang masuknya Hindu ke Indonesia, diperkirakan sekitar awal abad ke-4, ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia terdapat beberapa teori. Di antaranya adalah teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan juga arus balik. Jika kita melihat kebudayaan India, kita akan mengetahui bahwa di India para masyarakatnya bukanlah orang-orang yang terbiasa dengan lautan. Hal ini dapat kita lihat dari cerita dalam epik Ramayana. Kala itu ketika Rama dan tentaranya hendak ke Alengka, yaitu Sri Lanka. Untuk menyeberang ke Sri Lanka, Rama memilih untuk membuat jembatan daripada membuat kapal. Hal ini dikarenakan orang-orang India menganggap semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin suci tempat tersebut. Sehingga mereka menganggap gunung adalah tempat yang suci, yaitu tempatnya para dewa. Sedangkan lautan merupakan tempatnya para jin. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan, seharusnya orang-orang Indonesia membawa orang-orang India untuk mengarungi lautan hingga sampai di Indonesia. Karena Cina dan India yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha belum terbiasa mengarungi lautan. Seperti yang kita ketahui saat itu, mereka masih bergantung pada Indonesia untuk berdagang melalui rute laut. Hal ini dapat kita dasari dari perkataan Ponco Sutomo dalam mengomentari buku karya Robert Dick Reed
yang mengatakan, pelaut-pelaut Nusantara telah menaklukkan banyak samudra jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, dan Cina. Bahkan pada abad ke-5 dan ke-7, para pedagang Cina bergantung pada pelaut Nusantara. Tidak hanya itu, salah satu teori juga mengatakan bahwa yang membangun jalur sutra versi laut sebenarnya bukanlah orang-orang Cina maupun India, melainkan orang-orang dari Indonesia. Bahkan menurut George F. Haurani, bahwa orang Arab sudah mengarungi lautan-lautan sekitar India sejak sebelum Masehi. Tetapi keberadaan mereka terlambat jika dibanding para pelayar Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Dia juga mengatakan bahwa bentuk kapal dari Nusantara adalah bentuk kapal yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Karena saat itu India merupakan tempat bertemu para pedagang dari Persia, Arab, Yaman, Mesir, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Dari sinilah kelak bentuk kapal Nusantara ditiru oleh para pelaut Eropa. Dari catatan orang Mesir kuno, mereka mendapatkan beberapa komoditas seperti rempah-rempah, cendana, cengkih, emas, dan lain sebagainya dari sebuah negeri yang belum diketahui. Pada sebuah penelitian mengenai rempah dan buah-buahan dari Asia Tenggara, terutama cengkeh dari Indonesia, juga terdapat pada mumifikasi Firaun Ramses II. Temuan ini berdasarkan laporan arkeolog, yaitu Giorgio Busceletti dan Marilyn Kelly Busceletti dari UCLA Hudson Institute of Archaeology. Seperti yang kita ketahui, cengkeh saat itu hanya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Maluku. Walaupun kini telah tersebar di mana-mana, namun Maluku merupakan tempat pertama komoditi cengkeh pada masa itu. Jika pada zaman kuno cengkeh telah sampai ke sana, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu orang-orang Mesir yang membawanya dari Indonesia atau orang-orang Indonesia yang membawanya ke Mesir. Jika kita melihat kebudayaan Mesir yang terbiasa di daratan, maka besar kemungkinan orang-orang Indonesia lah yang membawa komoditas tersebut ke Mesir. Dalam buku karya Robert Dick Reed, penyebaran orang-orang Nusantara bukan hanya berada di Madagaskar, Afrika, dan Ghana, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia. Memang terlihat cukup kontroversial, tetapi Robert Dick Reed bahkan berani menyebut ada kemungkinan bahwa pelayaran orang-orang Indonesia telah sampai di benua Amerika. Hal ini karena salah satu teori menyebutkan bahwa Hawaii adalah Jawa kecil. Hal ini didasari karena postur tubuh orang-orang Hawaii mirip dengan postur tubuh orang-orang Jawa. Mungkin teori ini hanyalah sebagai cocok-cocokan semata. Namun jika kita telusuri biografi seorang pelaut Portugis yang bernama Alfonso de Albuquerque yang saat itu berhasil menaklukkan Malaka, ia pernah menulis surat kepada rajanya bahwa dia telah berhasil menaklukkan Malaka dan telah bertemu dengan pelaut Jawa. Alfonso juga mengatakan saat melihat peta orang-orang Jawa, ia melihat bahwa Portugal telah ada di peta orang-orang Jawa. Selain Portugal, juga terdapat Tanjung Harapan, Cina, Jepang, dan bahkan Brazil pun telah ada di peta tersebut. Dari buku Robert Dick dan surat Alfonso tersebut, membuat kita bertanya-tanya, seberapa jauh nenek moyang kita telah berlayar. Dalam catatan para pelaut Portugis, ketika pertama kali sampai di Tanjung Harapan, mereka melihat orang-orang berkulit coklat yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Jawa. Dengan kapal-kapal yang tidak hanya satu buah, orang Jawa telah sampai ke Tanjung Harapan yang merupakan pusat transaksi saat itu. Dan ketika para pelaut Portugis sampai di Indonesia, mereka banyak melihat kapal-kapal yang pernah mereka lihat di Tanjung Harapan. Kapal-kapal orang Jawa saat itu begitu besar dan kuat. Bahasa Melayu menyebutnya sebagai jong, orang Jawa menyebutnya sebagai jung, dan orang Portugis menyebutnya sebagai jungko. Pedagang Italia, yaitu Giovanni da Empoli, dalam surat-suratnya menuliskan bahwa di tanah Jawa, jung tidak berbeda dibanding benteng, karena memiliki 3 dan 4 lapis papan, satu di atas yang lain, yang tidak dapat dirusak dengan artileri. Mereka berlayar bersama dengan wanita, anak-anak, dan keluarga mereka, dan semua orang menjaga kamarnya sendiri. Besarnya kapal jong Jawa sekitar 4-5 kali kapal Flor da Lamar, yaitu kapal Portugis terbesar pada tahun 1513. Kekaisaran Cina mengizinkan semua kapal berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya, kecuali kapal jong Jawa.
karena besar dan kuatnya kapal itu. Dikatakan juga bahwa kapal Zhong Jawa jika berlabuh dapat menaklukkan sebuah kota. Bahkan satu buah kapal Zhong Jawa dapat menghabisi 20 kapal Zhong Cina. Dari kapal Zhong Jawa, Kekaisaran Cina terinspirasi membuatnya, walaupun tidak sebaik dari kapal Zhong Jawa. Indonesia dikatakan sebagai pelaut yang tangguh karena memang medan yang dihadapi adalah lautan. Untuk dapat pergi ke pulau lainnya, orang-orang Indonesia harus berlayar melewati ombak lautan, sehingga orang-orang Indonesia memang terbiasa dengan dahsyatnya ombak laut. Bahkan suku Bajo yang merupakan salah satu armada laut Sriwijaya dikatakan sebagai suku yang tidak pernah mendarat. Jikapun mendarat, itu mereka lakukan untuk berinteraksi dengan suku-suku lainnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita sebagai orang Indonesia harus bangga karena nenek moyang kita merupakan pelaut-pelaut hebat. Namun saat ini kapal-kapal kita tidak sebesar dan setangguh dahulu. Anthony Reid berpendapat bahwa kegagalan Pati Unus di Malaka membawa pengaruh yang besar bagi hilangnya kapal-kapal besar dari galangan-galangan kapal di pesisir utara Jawa. Bergesernya kekuasaan Mataram ke pedalaman adalah salah satu yang membuat galangan-galangan kapal yang tersebar di pesisir ditinggalkan. Salah satu pukulan terbesar adalah saat penguasa Mataram menghancurkan sendiri kota-kota pesisir yang menyimpan peninggalan-peninggalan galangan. Selain itu, Perintah Amangkurat I pada tahun 1655 yang dicatat oleh Rendra F. Kurniawan sebagai kebijakan represif Mataram yang paling memukul kota-kota pesisir. Perintah Amangkurat I untuk menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan, membuat punahnya lapisan ahli-ahli pembuat kapal yang sejak masa Demak sendiri sudah tinggal sisa-sisanya. Kondisi itu semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad ke-18. Pada saat itu VOC melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Suku-suku Makassar juga sebagai pelaut handal pernah menjalin hubungan baik dengan suku aborigin. Suku Makassar datang ke Australia dengan maksud damai, bertolak belakang dengan interaksi destruktif antara orang-orang aborigin dengan orang-orang kulit putih setelahnya. Orang-orang Makassar datang untuk membeli teripang dari suku aborigin dengan cara barter untuk dijual ke Cina. Teripang yang ternyata dihargai tinggi di Cina digunakan sebagai makanan dan obat-obatan, membuat pedagang-pedagang Makassar berperan sebagai pedagang perantara, mulai rutin berlayar ke pantai-pantai pesisir utara Australia untuk mengumpulkannya. Teripang yang ternyata dihargai tinggi di Cina digunakan sebagai makanan dan obat-obatan, membuat pedagang-pedagang Makassar berperan sebagai pedagang perantara, mulai rutin berlayar ke pantai-pantai pesisir utara Australia untuk mengumpulkannya. Beberapa nama yang memimpin armada Makassar tersebut tercatat, seperti Pabaso pada tahun 1803 dan Using Daeng Rangka pada tahun 1883. Jejak kontak dagang yang telah diteliti secara intensif sejauh ini terdapat di Arnhem Land, tempat tinggal orang-orang Yolngu. Interaksi Makassar aborigin ini mulai terganggu ketika orang-orang Eropa datang ke Australia. Inggris yang menganggap dirinya sebagai penguasa menerapkan tarif cukai dan lisensi bagi pedagang-pedagang teripang Makassar pada akhir abad ke-19. Using adalah salah satu dari sekian pedagang terakhir yang memegang lisensi tersebut, dan kebijakan ini membatasi kedatangan perahu-perahu Makassar ke Australia. Andaikan Inggris tidak mengintervensi, mungkin saja lebih banyak pedagang-pedagang Makassar yang akan datang, membangun pos dagang permanen seperti di Papua Barat, atau bahkan seterusnya bisa hidup bercampur baur dengan penduduk setempat, seperti halnya di Madagaskar. Itulah penjelasan sejarah Nusantara yang disembunyikan tentang nenek moyang kita yang telah menjelajah dunia, bahkan menjalin hubungan baik dengan banyak suku dari berbagai negara. Lagu yang mengatakan bahwa nenek moyang kita seorang pelaut bisa jadi adalah fakta. Walaupun sekarang kejayaan itu hanya tinggal cerita, namun kita harus tetap bangga menjadi bangsa yang merdeka. Memang sulit untuk membuktikan teori yang ada karena banyak sejarah-sejarah bangsa kita yang telah hilang. Namun saat ini banyak orang yang mulai mencari fakta-fakta sejarah tentang bangsa kita. Dalam buku karya Bernard H.M. Vleke mengatakan bahwa tidak diragukan
bahwa Jawa harus dianggap tempat tinggal salah satu ras manusia yang paling awal. Semoga video kali ini bisa membangkitkan semangat kita dalam meningkatkan kemampuan kita dalam segala hal, karena kita semua adalah keturunan dari bangsa penguasa lautan. Semoga informasi dalam video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.